Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di kisah horor ya. Kali ini saya akan bercerita Gending Alas Mayit Radio Tengah Malam episode 7 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke. Pak, Sekar ingat, Pak, ucap Sekar saat bersadar. Ia segera menoleh ke arah Danan. Mas, desa kena kutukan. Tiap malam purnama, satu persatu warga desa menari masuk hutan dan paginya ditemukan tewas dengan tubuh yang tidak utuh, ucap Sekar dengan histeris kepada Danan. Pak Sardi, bagaimana keadaannya? Tanya Danan. Bapak tinggal di desa membantu warga yang kesurupan. Sekar disuruh lari keluar desa untuk mencari Mas Danan. Katanya mungkin Mas Danan bisa bantu, jawab Sekar. Terlihat Danan mencoba mengingat sesuatu. Alas mayit, di sana ada sendang banyu ireng dan tempat asal Eyang Widarpa. Mungkin Eyang Widarpa bisa membantu, ucap Danan. Seolah mengerti maksud Danang, Eyang Widarpa berbicara. Tidak, Gending Alas Mayit itu kutukan karena perbuatan dosa. Aku tidak bisa menolong apa-apa. Kami menjadi semakin bingung. Sekar terlihat sedih dan menangis. Mbah, mosok ora ono tenan jalan keluar untuk mengakhiri kutukan itu? Tanyaku mendekat. Kakek tua itu menoleh ke arahku dengan muka yang masih kesal. Tabuh watu ringin, mbiyen kuwi sing ngilangi kutukan Gending Alas Mayit. Ojo takok ning endi, ucap Eyang Widarpa menjauh dan bersiap pergi meninggalkan kami. Hujan semakin mereda, sosok Eyang Widarpa mulai perlahan menghilang. Eyang, Pak Lek berlari mengejar Eyang. Nyai Suratmi, wis tenang, wis ora ning alam kene. Ngapunten yo Mbah, teriak Pak Lek kepada Eyang Widarpa yang sudah hampir menghilang. Asu pancen asu, ngapusi aku tok kowe. Awas kowe, umpat Eyang Widarpa sebelum menghilang. Pak Lek tertawa dan mendekati Danan. Udah siap kerismu? Ntar Pak Lek bisa dijewer sama Eyang Widarpa. Pak Lek, emang Nyai Suratmi ki sopo to? Tanyaku penasaran. Udah gak usah tahu, itu kisah cinta kakek-kakek. Eyang Widarpa itu orang baik, tapi entah kenapa wujudnya menjadi demit seperti itu, ucap Pak Lek. Iya Pak Lek, kalau gak ada dia dulu aku pasti udah mati, ucap Danan. Sekar mendekat, air mata masih mengalir dari matanya. Mas, gimana mas? Tolongin desa Sekar mas. Iya Danan, kita harus bantuin Sekar. Kamu ada petunjuk mengenai tabuh waringin itu? Tanyaku. Enggak, tenan, belas aku ora ngerti benda apa itu, jawab Danan. Hampir tak ada petunjuk mengenai benda itu, namun apabila kami nekat menuju desa Winduwalit, sudah pasti kutukan itu akan mengenai juga. Bahkan makhluk sehebat dan sesombong Eyang Widarpa pun angkat tangan. Sudah, kita istirahat dulu. Pak Lek coba meditasi, siapa tahu nanti dapat petunjuk, ucap Pak Lek. Pak Lek masuk lagi ke rumah dan meninggalkan kami di pendopo. Sebenarnya aku tahu seseorang yang bisa mencari informasi mengenai tabuh watu ringin. Coba aku cari nomor HP-nya. Dulu nomornya ditulis di radio lamaku.
sempat telepon-teleponan beberapa kali. Coba besok tak telepon, jawabku. Kami kembali ke dalam rumah. Danan terlihat sangat kelelahan. Wajar saja, dia baru datang dari luar kota dan sudah berurusan dengan hal seperti ini. Oh ya Sekar, aku baru ingat. Bagaimana kabar Laksmi? Kok aku kangen ya sama dia? Tanya Danan. Desa Windualit, sebuah desa di pedalaman kaki Gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri. Sekilas desa ini hanya terlihat seperti desa biasa, seperti desa pada umumnya. Namun, siapa sangka saat ini terdapat kutukan yang menyerang desa itu. Ketika malam purnama tiba, seluruh warga sudah mengurung diri di rumah masing-masing, membaca doa dan menutup telinga, berharap saat itu bukan giliran mereka. Setelah matahari terbenam, sayup-sayup terdengar suara gamelan dari alam hutan yang disebut alas mayit. Satu dari antara warga desa akan menarik kesetanan tanpa henti, memaksa tubuhnya untuk memutar seluruh sendi-sendi tubuhnya hingga patah dan berlari menuju hutan. Keesokan harinya jasad orang itu akan muncul di mulut hutan dalam kondisi yang tidak utuh. Seluruh daya upaya sudah dilakukan, namun setiap tindakan malah menimbulkan korban yang semakin banyak. Kutukan itu bernama gending alas mayit. Ini cerita dari Cahyo, sangat mengerikan kalau mengetahui kisah ini benar-benar terjadi. Buat para pembaca, saat ini Cahyo, Pak Lek dan teman-temannya sedang membantu untuk menghentikan kutukan gending alas mayit ini. Yang saya kenal mereka adalah orang-orang hebat dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkan, termasuk saya yang sempat ditolong oleh mereka. Apabila sampai membutuhkan bantuan, tandanya ini adalah sesuatu yang gawat. Jadi apabila yang mengetahui petunjuk mengenai gending alas mayit, silakan hubungi saya di hotline telepon atau media sosial. Oh ya, satu lagi yang penting, mereka mencari petunjuk mengenai tabuh waringin untuk malam ini. Sekian dari saya, Radio Tengah Malam undur diri. Oke, close, ucap Dika dari luar ruangan. Aku membuka handsetku, menarik nafas sebentar, dan segera keluar ruangan. Aku bikin kopi dulu ya Dik. Kalau ada telepon masuk, tolong diterima dulu, ucapku. Beres, nyantai dulu sana, jawab Dika. Aku pergi ke dapur mengambil gelas dan menyeduh kopi hangat. Sekilas kejadian di pabrik gula terlintas kembali di pikiranku. Seandainya tidak ada Cahyo dan Pale, entah bagaimana nasib kami saat ini. Sebuah aroma kopi sangat mampu menghilangkan lelahku seharian ini. Mungkin sudah belasan tahun semenjak aku bertemu mereka. Saat itu Cahyo hanya bocah SMP yang masih sering bermain dengan monyetnya. Aku penasaran seperti apa dia sekarang. Gimana Dik? Ada yang nelpon? Tanyaku sambil menghampiri Dika. Ada, tapi rata-rata gak serius. Nawarin jasa lah, minta alamat desa lah, jawab Dika. Ya sudah, kita juga udah tahu bakal begini. Yang penting usaha dulu aja, lanjutku. Suara langkah kaki terburu-buru terdengar menuju tempat ini yang berujung pada pintu ruangan yang dibuka dengan buru-buru. Ardian, woi,
Teriak seseorang. Tidak, ada 2 orang lagi menyusul dari belakang. Itu Didi, Ranto, dan Nizar. Kalian ngapain kesini? Buru-buru lagi dikejar debt collector toh? Tanyaku. Enggak lah, aku denger siaran kamu tadi. Itu bener cerita dari Cahyo. Aku langsung gas kesini waktu dia yang minta tolong, tanya Nizar. Iya, Cahyo yang dulu dipanggil Panjul, jawabku. Pokoknya kita harus bantuin dia, kita utang nyawa sama dia, lanjut Didi. Dika terlihat sedang menerima telepon, kali ini cukup panjang, semoga saja ada informasi mengenai kutukan itu. Aku bikin kopi dulu ya, ucap Didi sambil menuju ke dapur. Oke, sekalian bikinin juga nih buat 2 kurcaci, jawabku. Beres. Kami santai sejenak, terlihat Nizar dan Ranto sibuk dengan HP-nya. Sepertinya mereka juga mencari informasi melalui internet dan media sosial. Kalau info yang aku dapat, Tabu itu berarti pemukul gamelan ya? Tanya Nizar. Bisa jadi, kalau benar berarti emang berhubungan sama suara gamelan itu. Tapi pasti ada yang membuat Tabu itu jadi spesial, jawabku. Waturingin, itu bisa jadi nama tempat, ucap Ranto. Kami berdiskusi cukup lama, namun tak ada gunanya. Semua yang keluar dari mulut kami hanya dugaan saja. Oke ya, itu tadi cerita dari Gending Alas Mayit Radio Tengah Malam episode 7. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment.